Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini. Selasa, tanggal 3 bulan Maret tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Dipakukan pada kayu salib. Bapak, Ibu yang terkasih. Perikop kitab Kolose 2 ayat 11-15 menampilkan Kristus yang menang atas kuasa dosa melalui salibnya. Paulus sedang melawan ajaran yang mencampurkan iman kepada Kristus dengan kewajiban ritual Yahudi. Jemaat Kolose diguncang oleh tekanan agar mengikuti ketentuan lahiriah seperti sunat dan aturan penyucian. Karena itu, Paulus menegaskan bahwa keselamatan tidak bergantung pada upacara, melainkan pada karya Kristus yang sempurna. Pertanyaan utamanya ialah, apakah hukum Allah dipakukan pada salib ataukah sesuatu yang lain? Jawaban atas pertanyaan ini menentukan bagaimana kita memahami relasi antara kasih karunia dan hukum. Saudara sekalian, banyak pihak menggunakan kitab Kolose 2 ayat 14 untuk menolak hukum dan pemeliharaan Sabat hari ke-7. Mereka menafsirkan bahwa seluruh hukum Allah telah dibatalkan ketika Kristus disalibkan. Namun penafsiran ini tidak mempertimbangkan konteks literer dan teologi dari surat tersebut. Paulus tidak sedang menyerang hukum moral, melainkan penyalahgunaan hukum upacara sebagai syarat keselamatan. Dia berbicara tentang surat hutang yang mendakwa manusia berdosa di hadapan Allah. Tuduhan itulah yang dipakukan pada kayu salib, bukan prinsip moral yang kekal. Bapak, Ibu sekalian, istilah sunat yang bukan dilakukan oleh manusia menunjuk pada sunat hati, sebagaimana ditegaskan dalam kitab Roma 2 ayat 28 dan ke-29. Sunat lahiriah adalah bagian penting dari hukum upacara. Menurut kitab Imamat 12 ayat ke-3, Paulus membedakan antara tanda lahiriah dan pembaruan batiniah. Sunat hati berarti penanggalan kebiasaan berdosa oleh kuasa Roh Kudus. Hal ini selaras dengan panggilan pertobatan dalam kitab Ulangan 30 ayat ke-6. Jadi fokus Paulus adalah transformasi rohani, bukan penghapusan standar moral Allah. Saudara yang terkasih, Paulus kemudian mengaitkan pengalaman ini dengan baptisan sebagai partisipasi dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dalam kitab Kolose 2 ayat 12, ia menegaskan bahwa orang percaya dikuburkan bersama Kristus dan dibangkitkan oleh iman. Baptisan melambangkan kematian terhadap dosa dan hidup baru dalam Kristus. Ayat 13 menambahkan bahwa kita dahulu mati dalam pelanggaran, tetapi telah dihidupkan kembali. Pengampunan menjadi pusat karya salib, bukan pembatalan hukum moral. Kristus menghapuskan tuduhan dosa dengan mengampuni, bukan dengan meniadakan standar kebenaran. Bapak, Ibu terkasih, frasa ketentuan-ketentuan hukum pada ayat 14 merujuk pada keputusan atau peraturan yang bersifat legal. Kata Yunani yang sama digunakan untuk dekret sipil dalam Injil Lukas 2 ayat 1 dan keputusan gerejawi dalam Kisah Para Rasul 16 ayat ke-4 dalam tulisan Paulus lainnya. Istilah ini berkaitan dengan hukum upacara yang menjadi tembok pemisah antara Yahudi
dan bukan Yahudi. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Efesus 2 ayat 14 dan ke-15, tembok pemisah itu runtuh melalui salib Kristus. Dengan demikian, orang bukan Yahudi tidak lagi terikat pada ritual Yahudi. Kesatuan jemaat dibangun di atas iman kepada Kristus, bukan kepatuhan pada simbol-simbol upacara. Saudara, Paulus sama sekali tidak menyatakan bahwa 10 perintah Allah telah dibatalkan. Dalam kitab Roma 7 ayat 7, Paulus mendefinisikan dosa sebagai pelanggaran hukum, khususnya perintah ke-10. Jika hukum moral dihapuskan, maka konsep dosa kehilangan makna. Salib tidak menghapus hukum, melainkan menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran terhadap hukum itu. Kristus mati karena hukum dilanggar, bukan supaya hukum ditiadakan. Oleh sebab itu, pemeliharaan Sabat dan prinsip moral tetap relevan sebagai respons kasih kepada Allah, saudara-saudara yang terkasih. Kesimpulan dari pelajaran hari ini bahwa kitab Kolose 2 ayat 11-15 berbicara tentang kemenangan Kristus atas dosa dan sistem ritual yang menunjuk kepadanya. Surat hutang yang dipakukan pada kayu salib adalah catatan pelanggaran dan ketentuan upacara yang mendakwa manusia. Paulus menekankan sunat hati, baptisan, dan pengampunan sebagai inti pengalaman keselamatan. Hukum upacara berakhir fungsinya karena telah digenapi dalam Kristus. Hukum moral tetap menjadi standar kebenaran yang menyatakan karakter Allah. Salib mengundang kita hidup dalam kebebasan anugerah, sambil tetap setia kepada perintah-perintahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.